Halo, selamat datang di T-Cam. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dengan menggunakan platform ThingSpeak. Jika teman-teman belum menonton videonya, silakan ditonton video yang berjudul ThingSpeak Part 3. Di video tersebut, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dan menampilkan hasil pengukurannya dengan menggunakan platform ini. Pada video ini, kita akan menggabungkan rangkaian sensor DHT dengan komponen LED. Nantinya, kita akan memonitoring sekaligus akan mengontrol rangkaian LED serta rangkaian sensor DHT-nya. Dan juga kita nanti akan menambahkan visualisasi dari widget-widget yang tersedia pada channel ThingSpeak-nya, yang akan mempercantik dari tampilan channelnya tersebut. Baik, kalau begitu silakan disiapkan komponennya, rangkaiannya, dan dibuka software Arduino IDE-nya, serta platform ThingSpeak-nya, karena kita akan mulai. Oke. Tes baik, pada video ini kita akan mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dan komponen LED dengan platform ThingSpeak. Nantinya kita dapat mengontrol LED dan juga dapat memonitoring hasil pengukuran sensor DHT di platform ini. Silakan dibuka Arduino IDE-nya dan kita akan mulai untuk memprogram. Di sini silakan dibuka project sebelumnya yaitu ThingSpeak Part 3. Nantinya kita akan menggunakan program tersebut pada ThingSpeak Part 4 ini. Nantinya ada beberapa kode yang perlu kita modifikasi. Kemudian sini saya akan mengulas tentang program pada Part 3. Di sini terdapat beberapa library yang dibutuhkan saat akan memprogram. Jika belum mempunyai library-nya, silakan diinstal pada library manager. Dan di sini terdapat variabel untuk menampung SSID dan juga password dari Wi-Fi-nya. Serta di sini kita membuat variabel client yang nantinya akan dimasukkan pada ThingSpeak Begin. Kemudian di sini kita akan membuat variabel untuk menampung channel ID dari ThingSpeak-nya. Kemudian myWrite API key-nya. Serta di sini ada variabel tentang server dari ThingSpeak-nya. Untuk channel number ID-nya, bisa teman-teman buka pada platform ThingSpeak-nya. Nanti terdapat channel ID-nya di bawah judul dari channel tersebut. Kemudian untuk myWrite API key-nya, ini berada di menu API key. Nanti tinggal pilih yang Write API. Selanjutnya di sini kita akan membuat field untuk kondisi LED. Jika kita buka pada channel ThingSpeak-nya, di sini kita telah membuat 3 field. Yang pertama, field 1 ini adalah kondisi LED, field kedua ini untuk suhu, dan field ketiga ini adalah kelembapan. Oke, jadi kita masukkan untuk kondisi LED di field 1. Kemudian kita membuat interval waktu dengan variabelnya last time sama timer delay. Fungsinya ini sebagai interval waktu pengiriman data antara perangkat keras IoT dan juga platform ThingSpeak-nya. Berikutnya di sini kita akan membuat variabel untuk menampung nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT dengan integer suhu dan integer kelembapan. Di sini kita akan mendefinisikan pin dari sensor DHT yang digunakan. DHT sensor menggunakan pin 27 atau D27. Berikutnya di sini kita akan mendefinisikan komponen LED yang digunakan dengan membuat integer dari masing-masing LED. Kita memakai 3 buah komponen LED. Kemudian untuk LED 1 kita hubungkan ke pin 13 di ESP, LED 2 kita hubungkan ke pin 12 di ESP, dan pin LED 3 kita hubungkan ke pin 14 di ESP. Berikutnya nanti kita akan membuat void baru ataupun fungsi baru. Artinya terdapat program dari kondisi LED dan juga terdapat program dari sensor DHT-nya. Kita akan buat terlebih dahulu yang void kondisi LED. Kemudian di sini kita akan membuat integer dari kondisi LED-nya. Nantinya di sini akan membaca dari read field dari channelnya. Kemudian buka kurung, masukkan channel ID-nya serta field yang tadi telah kita buat di atas. Berarti kondisi LED ini berada di channel 1. Yang artinya program ini akan membaca nilai yang berada di field 1 pada platform ThingSpeak. Berikutnya di sini kita membuat pernyataan if else. Ketika LED-nya sama dengan 1, maka nantinya akan menjalankan perintah untuk menyalakan LED 1 serta mengirim keterangan LED 3 menyala.
Nah, jadi tadi kita menggunakan 3 buah komponen LED. LED 1 dan LED 2 itu nantinya digunakan sebagai indikator dari sensor DHT22. Sedangkan LED 3 nantinya dikontrol dengan platform IoT, seperti ThingSpeak ini. Kemudian untuk else if-nya, ketika kondisi LED-nya sama dengan 0, maka akan menjalankan perintah mematikan LED 3 dan mengirim keterangan di serial monitor berupa LED 3 mati. Kemudian kita menuju ke void loop yang bawah. Kita akan memindahkan program yang terdapat pada void loop ke dalam void baru yang bernama void sensor. Kita pindahkan mulai dari program yang suhu atau baris nomor 72 hingga baris 101 sebelum delay. Nah, pada void sensor atau pada program DHT yang tadi kita pindahkan, di sini terdapat ThingSpeak set field. Di sini ada angka 2, suhu, angka 3, kelembapan. Nah, ini merupakan field yang terdapat pada channel kita. Yang tadi telah saya bilang bahwa saya menggunakan field 2 untuk nilai suhu dan field 3 untuk nilai kelembapan. Oke, kemudian di sini kita akan membuat 3 kondisi dari suhunya dengan pernyataan if else. Dengan kondisi pertama, ketika suhunya sama atau lebih dari set suhunya. Nah, set suhunya ini kita bisa setting sesuai keinginan kita. Contohnya di 27 derajat Celcius. Maka nanti kita akan menjalankan program untuk menyalakan LED 1 dan LED 2 serta mengirimkan keterangan pada serial monitornya. Kemudian untuk kondisi kedua dengan else if, ketika suhu sama atau lebih dari set suhunya, maka nantinya akan menjalankan program untuk menyalakan LED 1 dan mematikan LED 2, serta mengirim keterangan di serial monitor. Kemudian untuk kondisi ketiga, sama atau kurang dari set suhunya, maka nanti akan menjalankan program untuk mematikan LED 1 dan LED 2, serta mengirimkan keterangan pada serial monitor. Kemudian pada void setup, kita akan mendefinisikan komponen LED yang tadi telah kita gunakan. Apakah ini termasuk komponen output ataukah komponen input? Dari yang kita tahu bahwa LED ini termasuk dari komponen output yang dapat memancarkan cahaya. Di sini kita akan buat program dengan pin mode. Teman-teman masukkan nilai variabelnya yang tadi mulai dari LED 1, LED 2, dan LED 3. Kemudian koma, masukkan jenis komponennya yaitu output pada tiap pin mode-nya. Nah, di sini saya juga memberi keterangan bahwa LED 1 dan LED 2 nanti digunakan sebagai indikator sensor DHT dan LED 3 nantinya yang akan kita kontrol oleh platform ThingSpeak ini. Kemudian pada void loop kita akan memasukkan fungsi yang tadi kita buat atau void yang tadi kita baru buat, yaitu void kondisi LED dan juga void sensor. Kemudian di sini dengan delay-nya yang 5000 milisecond atau 5 detik. Nah, kemudian saya akan menampilkan cara untuk mengetahui my channel number-nya jika teman-teman belum tahu. Silakan buka platform ThingSpeak-nya. Nah, nanti tepat berada di bawah judul channelnya, nanti di sini terdapat channel ID dan bisa langsung dimasukkan pada my channel number. Kemudian untuk my write API key-nya terdapat pada menu API key. Nanti di sini terdapat 2 pilihan. Ada yang jenis write API key dan juga ada yang read API key. Kita akan pilih yang write API key. Kemudian di sini kita akan men-setting suhunya. Pada kondisi pertama saya akan men-set suhunya di 28 derajat Celcius, kondisi kedua 26 derajat Celcius, dan kondisi ketiga di 25 derajat Celcius. Oke, kemudian program kita telah selesai. Sekarang tinggal kita hubungkan board ESP32 dengan komputer untuk melakukan proses penguploadan.
Setelah board terhubung, kita akan mengkonfigurasi board dan juga COM-nya. Silakan ke menu Tool, kemudian Board, pilih ESP32, kemudian pilih ESP32 Dev Module. Untuk portnya, ke menu Tool, nanti tinggal dipilih saja port COM yang tersedia. Kemudian kita langsung upload. Nah, kita akan melewati proses compiling yang dimana akan mengecek program yang telah kita buat. Jika program kita benar, akan lanjut proses penguploadan. Baik, penguploadan selesai, kita akan membuka serial monitor untuk mengetahui keterangan yang dihasilkan oleh rangkaian yang telah kita buat ini. Baik, di serial monitor terdapat keterangan LED 1 menyala dan LED 2 mati, serta LED 3 mati, dan di sini terdapat keterangan mengenai suhu dan kelembapannya. Jika kita lihat juga pada rangkaiannya, menunjukkan bahwa kondisi LED satunya menyala. Kita telah memenuhi kondisi yang nomor 2, yang mana pada kondisi 2, jika suhunya sama atau lebih dari 26, maka LED 1 akan menyala dan LED 2 akan mati. Kemudian kita akan buka platform ThingSpeak-nya untuk mengecek hasil pengupdatean dari data sensornya. Jika kita lihat di sini pada field 2 menunjukkan data keterangan suhu 26 derajat Celcius yang terbaru. Di sini kelembapannya 78%. Oke, berarti kita telah berhasil untuk mengirimkan data sensor DHT menuju platform ThingSpeak ini. Yang artinya untuk sensor DHT program kita telah sukses. Sekarang kita akan mengontrol rangkaian LED-nya. Jika teman-teman masih ingat pada video ThingSpeak Part 2, di situ kita telah melakukan pengontrolan LED dengan cara kita masuk ke menu API Key. Kemudian di sini ada API Request yang sebelah kanan. Kita ambil yang Write a Channel Feed. Kita copy, kemudian kita buka tab baru dan kita paste. Kita buka. Nah, jadi di sini kita dapat melakukan pengontrolan dari kondisi LED-nya untuk dapat menyalakan atau dapat mematikan LED-nya. Nantinya dengan menggunakan URL ini ada nilai yang perlu kita ganti, yaitu ada nilai 1 dan nilai 0. Nah, ini menunjukkan dari kondisi LED-nya. Ketika kita beri nilai 1, maka nanti LED-nya akan menyala, dan jika kita beri nilai 0, maka LED-nya akan mati. Kemudian di sini kita klik URL-nya. Nah, kita akan mengganti nilai yang paling kanan dari URL-nya. Nah, di sini terdapat nilai 0, kita ganti ya menjadi 1. Nah, dan di sini kita lihat kondisi LED-nya menyala, yang LED 3-nya. Kita akan cek pada field-nya. Time scale-nya kita nolkan atau kita buat time scale-nya tanpa angka. Kemudian kita save. Oke, di sini langsung terdapat keterangan dari kondisi LED-nya. Saat ini kondisi LED sedang menyala. Dan pada field-nya juga akan tampil nilai 1. Kemudian kita akan ganti lagi menjadi 0 untuk mematikan LED-nya. Oke, keadaan LED telah mati. Kita akan lihat pada field satunya. Nah, di sini menunjukkan kondisi LED-nya dengan angka 0. Berarti memang sudah dalam kondisi mati. Nah, kemudian jika kita lihat nih pada field 2 atau field 3, di sini terdapat keanehan dari pengukuran sensor suhu ataupun sensor kelembapannya. Nah, ini bisa terjadi mungkin akibat dari sensornya yang kabelnya kurang terpasang dengan tepat, longgar, yang dapat menyebabkan hal ini, ataupun sensornya yang sudah error ataupun rusak. Jadi jika teman-teman menemui kasus seperti ini, mulai dari boardnya, kemudian bisa jadi sensornya, ataupun dari pemasangan kabelnya. Wah, ini naik lagi ya. Jadi kemungkinan ada kabel yang longgar atau tidak terpasang dengan benar. Oke, sekarang sudah normal kembali. Kemudian di sini kita akan menambahkan widget yang nantinya dapat mempercantik visual dari channel ThingSpeak kita.
kita bisa menambahkan add widget. Kemudian di sini terdapat 4 pilihan widget. Di sini saya akan menggunakan lamp indikator yang digunakan pada field 1 sebagai indikator dari kondisi LED-nya. Untuk namanya saya masukkan LED, kondisi if-nya saya pilih field 1. Kemudian di sini saya pilih is equal to nilainya 1. Kemudian di sini kita bisa mengatur update untuk interval waktunya. Untuk warnanya bisa kita atur juga. Kemudian bisa kita save. Kita ke bawah. Nah, ini udah masuk indikatornya. Channel feed yang lain yang tidak terpakai saya akan hapus. Oke. Di sini saya akan coba menyalakan LED-nya kembali untuk melihat apakah widget tersebut dapat berfungsi dengan benar atau tidak. Kita nyalakan lagi LED-nya dengan memberi kondisi 1. Nah, kemudian kita lihat LED pada rangkaian menyala, pada field berubah, dan pada widget juga telah berhasil menyala atau telah berhasil bekerja. Berikutnya di sini kita akan menambahkan widget untuk field 2 dan field 3 yang merupakan data sensor dan yang merupakan data sensor kelembapan, yang merupakan data sensor DHT. Saya akan menambahkan widget numeric display untuk field 2 nilai suhu. Kemudian unitnya saya ganti Celsius, data tipenya desimal. Nah, oke, ini udah masuk. Kemudian saya akan buat lagi untuk yang nilai kelembapannya saya akan menggunakan yang gauge. Namanya kelembapan, fieldnya diubah juga field 3. Kemudian unitnya ini saya akan tampilkan simbol persen. Oke, kemudian ini telah masuk. Nah, bisa kita lihat. Saya akan merapikan tampilannya terlebih dahulu agar field dan widgetnya bersampingan. Pada video ini kita telah berhasil untuk memprogram dan mengintegrasikan rangkaian sensor DHT plus komponen LED, di mana kita dapat mengontrol rangkaian LED sekaligus dapat memonitoring sensor DHT dengan menggunakan platform ThingSpeak ini. Selain itu juga kita menambahkan visualisasi dari widget-widget, di mana dapat mempercantik dari tampilan channel pada ThingSpeak-nya. Kemudian, ini merupakan video terakhir dari pembelajaran seri ThingSpeak. Kita akan sedikit mengulas pembelajaran materi ThingSpeak sebelumnya. Pada part 1, kita telah berkenalan dengan platform Internet of Things ThingSpeak pada website, kita telah berkenalan dengan user interface-nya, dan berhasil juga membuat channel pada ThingSpeak ini. Pada part 2, kita telah berhasil untuk mengintegrasikan rangkaian LED sederhana, di mana kita dapat mengontrol kondisi nyala dan matinya LED menggunakan platform ini. Pada video part 3, kita telah berhasil mengintegrasikan rangkaian sensor DHT dan menampilkan hasil pengukurannya pada channel-channel ThingSpeak. Kemudian, pada part 4 atau video ini, kita telah berhasil menggabungkan sensor DHT dan komponen serta menambahkan visualisasi dari widget-widget pada channelnya. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Internet of Things dengan platform Internet of Things yaitu ThingSpeak. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.